Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di program Bingkisan Hasan Basri, Bincang Singkat Kesehatan Hasan Basri. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penonton channel YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan yang tetap setia menonton program-program dari kami. Terus tetap like, komen, share, dan subscribe dan serta share kepada teman-teman. Semoga kita bisa selalu membagikan informasi yang berguna bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang masih menjadi isu hangat di tahun ini, yaitu 1 tahun menuju COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat ini kita berada di penghujung akhir tahun 2020 dan selama sepanjang tahun ini kita masih berjuang melawan dampak pandemi dari COVID-19. Berbagai macam kebijakan dan perkembangan penyakit selama ini, dan hari ini khusus kita akan ulik, dan untuk mengulik itu semua telah hadir di studio narasumber kita, seorang dokter spesialis paru yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Asih Trimurtini. Selamat datang, Dok. Terima kasih atas undangannya ke studio mini RSUD Hasan Basri. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu di sela kesibukan dokter dalam melakukan pelayanan. Apa kabarnya, Dok? Kabar baik. Alhamdulillah sampai sejauh ini kabar saya baik-baik saja. Senang juga saya diundang ke sini, jadi bisa memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman dan halayak mungkin yang untuk masyarakat. Iya, Dok. Terkait dengan kita kan hari ini membahas tentang menuju 1 tahun COVID-19. Sebenarnya dari data yang sampai kita hampir 1 tahun ini, bagaimana sih perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten kita Hulu Sungai Selatan? Kalau untuk tren COVID 2020 ini ya, kalau untuk yang data terbaru itu, kalau untuk secara global itu, kalau yang akhir Oktober 2020 itu kasusnya itu sempat mengalami penurunan, sebenarnya waktu itu mengalami penurunan. Cuman untuk data terbaru baik secara global maupun di Indonesia, khususnya di Hulu Sungai Selatan itu, kalau untuk akhir November 2020 itu terjadi peningkatan dari kasus COVID yang positif. Itu karena apa ya, Dok? Kok bisa? Berarti trennya pernah menurun lalu kembali naik. Ya. Menurut dokter sebagai yang melakukan pelayanan di rumah sakit di garda terdepan, itu sudah tepatkah sebenarnya protokol kesehatan yang dilakukan di masyarakat? Untuk kenapa ini sempat turun kemudian naik lagi ya? Kalau dari yang kita lihat, sebenarnya kalau yang dari pemerintah sendiri itu sudah benar ya untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama di masa COVID seperti ini ya. Kita kan kayak hidupnya di new normal, istilahnya hidup harus terbiasa dengan protokol kesehatan yang saat ini ada untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID saat ini. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan itu sendiri, terutama kalau misalnya saya lihat itu, kalau yang dari data-data juga ada tuh kecenderungan, terutama dari kita sendiri ya, dari pemerintah itu sebenarnya kurangnya testing ya, kemudian kurangnya tracing dan kurang isolasi pada kasus-kasus di masyarakat ya. Sebenarnya kita masih kekurangan untuk testing dan tracing. Kemudian ditambah lagi kita menjalani masa pandemi COVID ini kan sudah cukup lama ya, hampir setahun ya. Mungkin waktu di awal-awal masa COVID itu masyarakat kan begitu ketakutan ya. Kemudian begitu pemerintah mengeluarkan imbauan protokol kesehatan, mungkin mereka lebih patuh untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mungkin masker, jaga jarak dan lain-lain. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin ada mengalami
masa jenuh sudah dengan menerapkan protokol kesehatan ini, karena rasanya sudah merasa saya sudah menerapkan protokol kesehatan ini, tapi kenapa tidak ada perubahan, masih tetap kondisinya masih seperti ini. Jadi ini semacam faktornya macam-macam ya. Jadi dari pemerintah sendiri kurangnya testing, tracing, kemudian dari faktor masyarakat sendiri ada kecenderungan kejenuhan untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Tadi dokter menjelaskan tentang kejenuhan di masyarakat yang sudah dalam melakukan atau mematuhi protokol kesehatan. Di masyarakat saat ini, Dok, isu-isunya kan mereka sekarang lebih takut kalau ke rumah sakit, karena ada kan isunya kalau mereka ke rumah sakit pasti akan di-covid-kan oleh petugas rumah sakit. Itu menurut dokter gimana? Itu isunya itu benar-benar tidak benar ya. Ibaratnya kan kita dokter, maksudnya bukan dokter aja ya, mulai dari semua tenaga kesehatan, pokoknya semua yang bekerja di rumah sakit itu ibaratnya ya tidak mau juga kan terkena COVID. Kalau misalnya kita meng-COVID kan, kemudian banyak yang dirawat, otomatis kan kita juga lebih beresiko kan ya untuk terkena COVID. Tidak ada untungnya buat kita kan. Gosip-gosipnya dibilang yang beredar, tenaga kesehatan kalau meng-COVID kan nanti dapat uang berapa banyak gitu. Padahal sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Karena bahkan di beberapa daerah itu teman-teman itu yang ibaratnya sudah melakukan pelayanan COVID itu malah ada yang masih belum menerima, maksudnya itu tunjangan kinerja atau apa, ibaratnya sudah memberikan pelayanan. Jadi kalau dikatakan kita meng-COVID-kan pasien kemudian nanti mendapatkan keuntungan, itu sama sekali tidak benar. Karena kita sendiri sebagai ibaratnya petugas kesehatan, baik itu maksudnya saya dokter maupun teman-teman yang lain ya, baik dari perawat, bidan dan lain-lain, yang semua bekerja di fasilitas kesehatan pasti menginginkan sedikit pasien yang terkena COVID ya. Pasti semakin sedikit yang masuk ke rumah sakit karena COVID, kita semakin senang. Kita lebih senang kondisinya itu seperti dulu lagi. Ya, tidak perlu ribet dengan APD yang banyak, kemudian juga tidak bisa bersosialisasi, kemudian tidak bisa leluasa memeriksa pasien seperti dulu, tidak bisa lebih lama ya memeriksa pasien karena tadi terkendala penyakit ini. Jadi kita pada intinya lebih senang kondisinya itu kalau tidak ada COVID. Terkait faktor risiko nih, Dok. Faktor risiko yang bisa terjangkit atau terkena penyakit COVID-19 ini apa-apa saja sih, Dok? Sekarang kan mungkin ada info terbaru atau perkembangan informasi terbaru terkait mereka-mereka yang memiliki faktor risiko tinggi untuk terkena COVID-19. Sejak dari awal penyakit ini booming ya, itu kan dari ibaratnya dari jurnal-jurnal kesehatan ataupun dari pedoman-pedoman itu kan mencoba melakukan penelitian, kemudian juga mengeluarkan pedoman-pedoman ya. Itu di situ dijelaskan sebenarnya kalau faktor-faktor resiko orang yang lebih mudah terkena COVID itu terutama mereka yang memiliki imunitas yang rendah. Otomatis ini berhubungan dengan faktor komorbid ya. Maksudnya itu orang dengan resiko tinggi ya. Iya. Seperti misalnya pasien dengan diabetes atau kencing manis ya bahasa awamnya. Kemudian pasien dengan obesitas, pasien paru yang sudah lama, kemudian pasien yang menderita kanker itu juga bisa, pasien yang menderita HIV itu juga bisa. Jadi ibaratnya pada mereka ini imunitasnya lebih rendah sehingga lebih rentan untuk terkena COVID. Penyakit jantung juga termasuk satu faktor risiko juga. Orang-orang yang usia tua itu juga termasuk faktor risiko untuk terkena COVID. Iya. Terkait tadi salah satu faktor risiko adalah adanya penyakit penyerta yang ada di setiap
pasien atau individu, Dok. Bagaimana caranya, Dok, mengetahui bahwa seseorang itu misalkan memang sudah ada penyakit penyerta dan beliau karena anjuran pemerintah, misalkan kita anggap ada satu pasien yang menderita penyakit jantung. Karena ada pandemi ini beliau berdiam diri di rumah, namun kenyataannya kan ada ternyata ketika beliau sakit lalu dibawa ke rumah sakit dan akhirnya swab beliau positif. Itu kira-kira bisa, Dok, atau sebenarnya ada kemungkinan tidak mungkin terjadi begitu? Sebelum saya menjawab itu mungkin saya meluruskan juga ya. Jadi bukan berarti orang-orang yang tanpa faktor risiko itu kebal untuk terkena COVID. Jadi mereka-mereka mungkin yang tidak memiliki faktor risiko ini pun bisa terkena. Cuman kan itu mungkin nanti menentukan nanti ya derajat berat ringannya pada saat terkena COVID. Maksudnya ikut berperan serta. Jadi maksudnya bukan berarti yang atas tanpa faktor risiko kebal saya tak mungkin terkena, tidak. Untuk pertanyaan tadi yang terkait pasien ini kan contoh aja pasien tadi ya sudah pernah penyakit jantung di rumah nggak keluar kemana-mana kok bisa. Nah, yang jadi kendala ini adalah mungkin pasiennya ya di rumah ya. Nah, tapi masalahnya yang datang pergi ke rumah. Yang datang dan pergi ke rumah ini apakah mereka memakai masker? Mungkin saja mungkin juga si bapaknya ini juga mungkin merasa saya tidak keluar, cuman dia mungkin ke teras, kemudian ke depan rumah, ya mungkin nggak jauh sih, katanya saya nggak keluar rumah dong, tapi ya mungkin di depan rumah ada warung atau apa, jadi ya cuma di depan rumah ya, tapi ngobrol sama orang nggak pakai masker, ataupun kalaupun bapaknya di rumah aja nggak keluar, mungkin yang datang berkunjung ke rumah ya, mungkin anggota keluarganya ini tidak memakai masker, ya. Apalagi kalau misalnya yang datang ini kan misalnya orangnya masih muda ya, dan mungkin saja dia terkena COVID tapi yang tidak terlalu bergejala. Nah, bisa saja kan menularkan yang mungkin yang anggota keluarganya ini kan baik-baik saja. Cuma kan si bapaknya ini kan dengan faktor resiko dan kemudian imunitasnya kan lebih rendah. Jadi dia lebih rentan. Jadi ya mungkin salah satu faktornya mungkin dari itu bisa jadi dari kepatuhan keluarga juga ya, Dok? Oh iya, sangat menentukan. Jadi bukan cuma si bapak, tapi ya keluarga, kepatuhan keluarga juga. Apalagi kalau misalnya tahu saya punya keluarga yang dengan resiko yang seperti ini, sebaiknya juga menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, Dok, kita kan tahu ada kasus bayi yang positif COVID-19. Itu sebabnya karena apa ya, Dok? Untuk yang bayi ya ditemukan kasus yang baru lahir tapi tiba-tiba bayi baru lahir ya. Kalau dari yang studi sebelumnya itu ya, itu memang sebelumnya tuh belum jelas ya penyebabnya itu kenapa jadi bayinya ini jadi juga tertular COVID. Itu yang paling dari studi-studi ini terutama itu penyebabnya itu mungkin diduga karena adanya terpapar droplet pada saat bayinya itu kontak dekat dengan si ibu. Jadi setelah bayinya lahir. Ya, itu. Kalau yang dari studi yang dari CDC itu ya. Kalau yang dari studi itu dikatakan bahwa dari penelitian yang baru itu, kalau tidak ditemukan adanya COVID pada cairan ketuban ya, ada yang bayi itu dikatakan begitu ya untuk sementara ini ya. Cuman untuk lebih pastinya kita kan tidak tahu, kan masih yang penelitian itu bahwa pada air susu juga katanya tidak ada. Jadi makanya pada saat setelah pada ibu hamil dengan sudah tegak COVID-19 itu setelah lahir sebaiknya segera dipisahkan ya. Jadi kalau penularan lewat di dalam janin itu tidak benar ya, tidak bisa ya, Dok? Kalau dari penelitian terbaru sih katanya tidak ditemukan ini ya, tidak ditemukan COVID-nya itu di dalam air susu maupun air cobaan bayinya itu. Cuman ya mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya untuk membuktikan bahwa emang benar atau tidak.
bahwa itu tidak menular lewat bayi, tapi yang penelitian terbaru itu sebegitu. Jadi kalau kita generalisasi lagi nih dok, sebenarnya penyebaran COVID-19 itu lewat apa saja ya? Untuk penularan COVID-19 ini macam-macam ya. Terutama itu yang ada beberapa macam ya. Yang pertama saya urut ya. Kalau yang pertama itu melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah cairan atau percikan air ludah yang keluar pada saat kita berbicara, kemudian bernyanyi, ya kan, bahkan pada saat bernapas kemudian bersin, dan itu ukurannya 5 mikron. Ya. Beda dengan, kan ada istilah juga yang satunya lagi itu aerosol. Kalau aerosol itu kurang dari 5 mikron. Jadi pada saat kita berbicara, misalnya kalau misalnya orang yang kita di hadapan kita ini, kalau orangnya itu ternyata menderita COVID-19, dia tidak memakai masker ya, dalam jarak dekat kurang dari 1 meter, misalnya, kita bisa tertular dari dia. Kalau misalnya tadi melalui droplet tadi kan, partikel yang percikan keluar kan, yang dari dia pada saat dia berbicara, kemudian mungkin dia bersin, kemudian dia bernyanyi, atau yang bahkan mungkin bernapas keras juga bisa. Itu tadi penyebarannya. Ada lagi selain dari droplet juga bisa secara melalui udara atau secara aerosol, di mana di sini partikel-partikelnya tadi seperti saya bilang lebih kecil, kurang dari 5 mikron. Ini terutama pada prosedur-prosedur tindakan medis tertentu ya, yang bisa memicu munculnya tadi aerosol tadi ya, mungkin seperti salah satunya seperti tindakan bronkoskopi dan lain-lain. Kalau di ruangan tertutup dok, masih bisa ada penyebaran? Bisa. Jadi kita runut dulu ya. Kalau misalnya tadi dari droplet, aerosol, kemudian dari ini permukaan benda. Iya. Jadi kalau misalnya dari permukaan benda itu kan kita yang droplet tadi kan percikannya di atas meja tuh. Kita tanpa sengaja tangan kita itu memegang memegang permukaan benda-benda yang mungkin sudah terkena percikan droplet, kemudian kita tidak mencuci tangan ya. Makanya selalu disarankan mencuci tangan, jangan menyentuh hidung ataupun wajah ya. Itu salah satu gunanya. Kemudian juga bisa menular melalui urin ataupun feses dari penderita COVID. Ya, kalau dari WHO itu ditemukan katanya ada partikel COVID pada urin dan feses, walaupun sampai saat ini ya belum pasti, maksudnya tuh penularannya lewat urin feses itu bagaimana tuh belum pasti sampai sekarang ya. Bagaimana? Karena ini juga bukan transmisi utama ya untuk penularan COVID, bukan. Makanya pada saat pemakaman itu kan disarankan kan ada prosedur penanganan jenazah COVID ya. Ditakutkan tadi mungkin dari urin atau fesesnya itu supaya tidak menularkan. Mungkin salah satu penanganannya ya jenazahnya. Kemudian juga melalui dari hewan manusia ke hewan. Kalau yang sekarang kan lagi ininya tuh kan katanya ceklay binatangnya kan menularkan ya katanya ke manusia. Nah itu juga takutnya itu kalau misalnya dari hewan itu ke manusia, takutnya virusnya udah bermutasi ya itu tadi. Jadi kita tuh disarankan tuh juga kalau yang tadi yang macam-macam melalui darah juga bisa juga sih ya, sarankan tadi. Tapi yang menularnya tadi cairan tubuh ya, itu juga bisa menular dari darah, kemudian dari ibu dan anak tadi kalau jarak kontak dekat tuh. Nah, jadi kemudian juga kita disarankan ya kalau misalnya di ruang-ruang itu jangan di ruangan yang sempit, kemudian terbatas ya dan tertutup. Nah, kemudian juga menghindari kerumunan. Dan jadi dok, tadi kita sudah mengetahui tentang penyebaran COVID-19. Untuk sekarang mungkin apa saja sih gejala dari COVID-19 itu sendiri? Untuk gejala COVID-19 itu beberapa macam-macam ya. Gejala yang umum itu seperti merasa sesak napas. Sesaknya itu nggak biasa
Jadi napasnya itu terasa pendek. Kemudian itu juga kayak seperti dari bagian dalam dada, terasa seperti dada tuh susah mencari nafas, seperti terikat dada. Terus napasnya pendek ya, jadi merasa sesak. Kemudian juga demam. Demamnya tapi beda-beda ya, tidak mesti demam tinggi ya. Kemudian biasanya kalau virus itu biasanya menjelang sore atau petang, misalnya kalau virus ya. Kemudian gejala yang berikut itu batuk. Batuk pada pasien penderita COVID ini cenderung itu batuk kering, ya. Jadi lebih sering batuk kering. Jadi dia itu batuknya itu tidak berdahak, ya. Walaupun dari beberapa studi itu ada juga yang batuknya itu yang mengeluarkan dahak tuh ada juga, tapi lebih seringnya itu batuk yang kering tidak berdahak. Jadi kalau bedanya dengan batuk yang biasa ya, biasanya tuh kalau yang batuk biasa itu kan kadang munculnya tiba-tiba. Kemudian kalau misalnya kadang bisa disertai dengan pilek ya, kadang atau bersin. Kalau misalnya pada COVID ini biasanya dia tuh batuknya itu dirasakan kayak cenderung kayak terus menerus ya. Kalau misalnya batuk biasa itu kadang-kadang kan kalau ada dahak atau apa kan kadang kayak lebih enakan ya. Kalau pada COVID ini cenderung kayak aku kepengen batuk kayak terus menerus ya. Jadi bukan sesuatu seperti kayak ada gatal di leher tuh enggak. Jadi kayak sesuatu dari dalam jadi kayak menimbulkan yang kayaknya pengen batuk kering itu kayak terus menerus. Tapi yang seperti saya bilang ada juga yang batuk berdahak walaupun lebih banyaknya itu yang batuk kering. Kemudian gejala lainnya itu juga sekarang yang lagi ini ya hilangnya indera penciuman atau pengecapan itu bisa indera penciumannya terasa berkurang ya, kemudian juga pengecapannya juga terganggu ya. Itu secara tiba-tiba atau gimana dok? Nah kalau indera penciuman yang ini kan mungkin ya kadang-kadang membedakan ya. Ini yang indera penciumannya ini apa karena emang COVID atau karena ada penyakit lain ya. Nah kalau pada COVID itu biasanya terjadi tiba-tiba, nggak ada dasar kayak maksudnya nggak ada dasar penyakit lain sebelumnya ya. Mesti nggak ada riwayat sinusitis, nggak ada penyakit berat lainnya gitu. Maksudnya tidak ada penyakit di bagian maksudnya untuk di rongga hidung atau yang mulut tuh sebenarnya nggak ada penyakit ya. Tiba-tiba hilang penciumannya kok hilang gitu ya. Itu jadi kalau misalnya merasa tiba-tiba hilang ini mungkin perlu diperiksakan ya. Karena atas ketakutan juga sih ya, maksudnya aduh tiba-tiba COVID ini belum tentu juga sih ya. Cuman akankah lebih baik ya kalau misalnya merasa sebelumnya tuh nggak ada sakit apa-apa nih, tiba-tiba nggak ada riwayat penyakit apa-apa, tiba-tiba hilang, lebih baik diperiksakan aja sih ya. Waspada dulu ya dok ya. Waspada juga ya, nggak ketakutan juga tapi yang lebih, soalnya kalau hilang penciuman ini biasanya rata-rata itu salah satu gejala awal. Ya biasanya itu pasien yang mengeluh ada gangguan penciuman ini banyak tuh yang tidak mengeluh gejala lain. Yang dominan itu gangguan indera penciuman ini. Walaupun memang kadang-kadang ada juga sih ya. Cuman kayaknya kebanyakan mereka tuh gejalanya lebih ringan karena sebenarnya kayak pada saat awal ya, waktu yang masih gejala-gejala awalnya itu yang. Nah, jadi kalau misalnya bedanya dengan yang kadang kalau dengan pilek ya, kadang kan kita merasa kayak penciuman kita tuh agak kurang juga ya, penuh gitu. Nah, karena bedanya itu tadi kalau misalnya pada pilek itu kan hidung kita kan tersumbat tuh banyak sekret ya. Jadi kayak tersumbat, penyebabnya karena tersumbat. Nah, kalau pada COVID ini itu kan sel virusnya itu kan menyerang sel-sel ya. Dia posisinya itu ada di atap hidung. Jadi karena dia mematikan sel-sel, itu otomatis merusak saraf-saraf penciumannya itu. Jadi walaupun tidak tersumbat hidungnya. Iya, jadi bukan karena tersumbatnya tadi, tapi karena tadi merusak yang merusak saraf-saraf penciumannya karena tadi virusnya tadi kan membunuh sel-selnya itu ya. Itu jadi terutama penyebab hilangnya indera penciuman. Kemudian gejala lainnya tuh bisa merasa badan tuh rasa lelah. Ya, lelah luar biasa kok.
kayak kehilangan tenaga, itu bisa terasa. Pada pasien yang sudah dinyatakan, misalnya kan hasil swab PCR itu udah negatif ya, udah sembuh ya, masa pemulihan itu pun sampai beberapa minggu tuh masih bisa merasa lelah akibat dari penyakit ini. Kemudian badan terasa pegal-pegal, badannya terasa sakit-sakit, itu juga bisa. Walaupun itu bukan gejala dominan ya, tapi maksudnya bisa lah berapa persen. Kemudian gangguan pencernaan. Kalau dulu kan udah nggak dianggap juga nih gangguan pencernaannya. Jadi ada juga beberapa kasus tuh, maksudnya dia itu ternyata gangguan pencernaan bisa seperti kayak diare gitu ya. Itu juga ya perlu kita waspadai. Kemudian masalah di mata bisa juga ya, konjungtivitis, mata merah, ataupun gangguan di kulit, kemudian nyeri kepala, kemudian nyeri tenggorokan, itu juga bisa juga. Tapi yang seperti saya bilang dominannya itu misalnya tadi ya, yang sesak napas, demam, dan batuk, hilangnya indera penciuman itu termasuk juga ya bisa. Kemudian gangguan pencernaan, kalau yang lain-lain mungkin bisa juga, tapi ya mungkin presentasinya mungkin tidak sebanyak yang sebelumnya, yang di awal-awal tadi. Jadi dok, dari sekian banyak gejala tersebut, kalau misalnya kita merasakan mungkin sebagian atau kita merasa was-was nih, oh apa ini aku kena COVID atau tidak, menurut dokter itu kalau kita tiba-tiba merasakan gejala yang seperti dokter sebutkan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita merasa ya, apalagi musim sekarang ya, lebih baik periksa ya. Tapi nggak usah ketakutan, seperti saya bilang kan, kita tuh nggak mungkin yang kayak mengcovidkan, nggak mungkin. Karena juga nggak ada untungnya buat kita. Ibaratnya kita juga nggak dikasih duit juga, buat apa juga, resikonya lebih besar daripada untungnya. Ibaratnya lebih baik nggak usah nanganin COVID, maksudnya kalau misalnya suruh milih ya. Tapi kan ini karena kewajiban yang kita tangani. Jadi kalau seperti itu ya kita sarankan, kalau misalnya ada merasa kayak keluhan yang merasa mengganggu ya, seperti yang gejala-gejala seperti saya sebutkan, terutama yang gejala dominannya tadi, lebih baik memeriksakan diri ke fasilitas terdekat ya, ke tenaga medis atau fasilitas terdekat. Nanti kan ibaratnya kan nanti kan akan diperiksa, dipilah kan ya. Pemeriksaannya kan macam-macamnya, dari anamnesa, mungkin apakah dia dari riwayat kontak atau riwayat bepergian, kemudian juga dari keluhannya itu dari anamnesa, keluhannya apa saja, kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan ronsen, dilakukan pemeriksaan laboratorium ya kan. Jadi semuanya itu dirangkum nanti, jadi nggak cuma asal ini aja, jadi semuanya dirangkum. Nanti kita dari situ kita memutuskan pasiennya ini apakah mengarah ke COVID atau tidak. Terkait juga imunitas masing-masing manusia dok, kita kan ketika ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh kan imunitas kita bekerja. Untuk COVID-19 ini sebenarnya pengaruh dari sistem imun tubuh kita untuk menghadapi virus COVID-19 itu bagaimana? Di masa pandemi COVID ini penting ya untuk menjaga imunitas kita ya. Salah satu beberapa cara ya untuk menjaga imunitas kita tuh salah satunya ya tadi pertama Yang pertama itu cukup istirahat ya. Kemudian jangan stres ya. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, maksudnya kemudian ya makanan bergizi ya, mungkin sayur, buah, bisa juga ditambah dengan suplemen ya, kayak multivitamin atau misalnya yang lainnya ya, zat-zat mineral mungkin bisa. Kemudian juga dibawa berolahraga, jangan lupa juga olahraga kan juga penting juga kan untuk tubuh kita, untuk membangun imunitas kita itu. Kemudian jadi cukup, tadi sudah saya sebutkan ya, cukup tidur, jadi jangan begadang. Jadi kita waspada boleh dok, tapi jangan sampai stres gitu ya dok, intinya ya dok. Ya jangan stres juga ya. Ya walaupun memang kondisi seperti ini ya ini ya ibaratnya ya bisa orang, maksudnya kan jadi kayak terbatas ya, mobilisasinya kan terbatas ya,
harus kemana-mana harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi tidak sebebas dulu lagi. Tapi ya kita berusaha adaptasi lah. Mau tidak mau kita memang harus beradaptasi dengan kebiasaan ini. Jadi ini pertanyaan terakhir Dok. Mungkin ada pesan bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait kita masih memerangi pandemi COVID-19 ini. Silakan Dok. Untuk pesan kepada masyarakat ya, terutama khususnya Hulu Sungai Selatan itu yang terpenting untuk masyarakat itu adalah tetap patuh pada protokol. Nah, harus menyesuaikan kita dengan kondisi saat ini. Jadinya kita berusaha tetap beraktivitas tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi saya ulang ya supaya lebih enak. Jadi protokol kesehatannya seperti pakai masker kemana-mana keluar ya. Kemudian menjaga jarak kurang dari 1 meter, mengurangi tempat yang berkerumun, tempat yang ramai ya. Kemudian kalau bisa tuh jangan hindari tempat yang kayak tertutup, kemudian tempat yang terbatas ya. Kemudian juga rajin mencuci tangan. Jadi kalau misalnya dari megang apa-apa harus rajin mencuci tangan, memakai sabun, jangan menyentuh sebentar-bentar, menghindari menyentuh hidung, mulut atau permukaan wajah ya, itu menghindari. Kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan ada pertemuan, bisa difasilitasi dengan mungkin secara sekarang kan sudah ibaratnya dengan kondisi seperti ini tuh kita jadi memanfaatkan teknologi ya. Jadi dengan memakai dengan sistem dengan Zoom ya, dengan memakai daring kita upayakan seperti itu, jadi tidak membatasi keperluan kita juga. Jadi kemudian juga kalau tidak ada hal-hal yang terlalu penting, maksudnya tidak lebih baik ya tidak maksudnya tidak pergi yang tadi yang seperti saya bilang. Mungkin salah satu pencegahannya itu. Kemudian juga saya harapkan tuh jangan jenuh dengan menghadapi COVID-19, jangan jenuh untuk melakukan tadi patuh terhadap protokol itu, jangan jenuh. Karena di Indonesia ini seperti saya singgung yang pertama tadi ya, kita ini masih kayak gelombangnya belum kayak di luar negeri kan, mungkin udah ada yang beberapa negara yang sudah gelombang kedua ya. Kita ini masih gelombang pertama dan maksudnya kurvanya itu masih belum jelas ya. Sampai kita mencapai puncaknya itu kapan dan sampai berapa lama itu masih belum pasti ya. Jadi jangan bosan-bosannya untuk mematuhi protokol kesehatan. Saran saya seperti itu. Dan juga jangan termakan gosip atau hoax yang mengatakan bahwa petugas kesehatan itu mengcovidkan ya. Jadi akhirnya kalau sakit dipendam di rumah aja karena takut dibawa ke rumah sakit, jadi akhirnya makin parah. Jadi justru kalau merasa ada sesuatu yang tidak biasa seperti yang gejala-gejala sebutkan tuh harus cepat dibawa ke rumah sakit biar diperiksa, biar cepat ditangani gitu ya. Cepat ditangani. Jadi jangan terlalu ketakutan juga, tapi tetap harus waspada, jangan menganggap remeh. Ya, demikian bincang singkat kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Asih yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Semoga semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak pula yang dapat kita amalkan. Tidak pernah lelah kami untuk selalu mengingatkan, ingat pesan Ibu ya Dok, selalu ingat patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Mohon maaf atas salah dan hilaf, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di kabupaten kita dan juga negara kita. Sampai jumpa di bingkisan selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.